Shalom. Kita mulai ibadah perayaan Paskah kedua. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami
supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh karena itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 630 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1 dan 3. Puji
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 699 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 92 ayat 1 sampai 2. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita, yang pertama, topik khotbah Paskah kedua Senin 5 April 2021, yaitu bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, pada ibadah Paskah kedua hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan untuk Diakonia Sosial HKBP Pusat PA Raja, Caritas Emergency. Yang ketiga, dalam rangka tetap menjaga kesehatan kita bersama dan menghindari penyebaran COVID-19, Parhalado meminta agar kita semua memperhatikan
dan mengindahkan protokol kesehatan 7M sebagai berikut. A. Menggunakan masker di luar maupun di dalam ruang. B. Membasuh tangan selalu dengan air mengalir dan sabun. C. Menjaga jarak fisik. D. Menjauhi kerumunan. E. Membatasi mobilitas atau perjalanan. F. Memakai peralatan makan, minum, dan sanitasi sendiri. G. Merawat pola hidup, makan, tidur, olahraga, kerja, pikiran, ibadah, bersih dan sehat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 93 ayat 1 dan 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah pada perayaan Paskah yang kedua, Senin 5 April 2021, yang kita adakan di rumah-rumah anggota jemaat melalui channel YouTube Gereja HKBP Balikpapan Baru ini, diambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan sendiri, demikian dituliskan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memikul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pesta Paskah ini termasuk pesta besar di HKBP. Itu sebabnya kita merayakan pesta ini selama 2 hari berturut-turut. Mulai dari kemarin, Minggu, dan hari ini, Senin. Paskah ini adalah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, inilah yang menjadi dasar keselamatan dan dasar iman kepercayaan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Gereja kita ini adalah karena Paskah. Karena itu sudah seharusnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dalam khotbah ini juga kita diajak untuk selalu bersyukur. Judulnya dalam Alkitab dibuat kasih setia Allah kepada orang Israel. Pada ayat 1 tadi dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Ini menarik. Bersyukurlah madok bauliate mahamu tu Jehovah. Seruan untuk bersyukur ini diulang-ulang berkali-kali untuk menekankan bahwa hidup bersyukur ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan kita untuk mengucap syukur jelas tadi dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Itu alasan kita untuk mengucap syukur dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini tadi dikatakan mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-10, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Salah satu kebaikan yang Tuhan Allah tunjukkan kepada kita, yaitu bahwa anaknya telah bangkit dari kematian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mau menjadi manusia, dia mau dihina, dia mau disiksa hingga mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menanggung segala penderitaan yang harus kita tanggung, tapi menjadi Dia yang menanggung penderitaan yang harus kita tanggung tadi. Bahkan Dia mau memberi nyawanya sebagai jalan penebus dosa sehingga kita boleh menerima pengampunan dosa. Dia menjadi pendamaian yang membuka jalan yang sudah tertutup selama ini menjadi jalan yang kita masuki dalam hidup yang kekal. Dia bangkit telah mengalahkan iblis, dosa dan kematian sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah kebaikan Allah yang tidak bisa terhingga yang sudah kita terima dalam hidup kita. Inilah kasih tanpa syarat yang sudah diberikannya kepada kita. Karena itu walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, luapan ucapan syukur itu harus tetap kita perlihatkan di dalam kehidupan kita, terlebih dalam ibadah yang kita lakukan saat ini walaupun di rumah. Ungkapan syukur ini tidaklah harus kita luapkan dalam bentuk musik yang binger atau nyanyian yang meriah, tapi suasana hati yang penuh dengan kegembiraan. Walaupun sendiri, walaupun dalam keheningan, ucapan-ucapan syukur ini harus kita panjatkan melalui sikap kita dalam doa-doa kita. Memang mengucap syukur ini harus menjadi budaya dalam kehidupan umat yang percaya.
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok moliate mahamu di siala salutna, ai ido na dipangido di bata, siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Sebenarnya pada saat kita mengucap syukur, disitulah Tuhan memberikan kunci berkat-Nya ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada teologi yang mengatakan teologi keran air. Bagaikan keran air, disitulah Tuhan membuka keran berkat sehingga manusia hanya tinggal menampung berkat-Nya. Kadang berkat itu melimpah, songona diusehodo, ditumpahkan, kadang manusia bisa menerimanya bahkan sampai berlimpah-limpah. Itulah gambaran ucapan syukur yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak manfaat sebenarnya yang bisa kita terima dengan mengucap syukur kepada Tuhan, baik itu secara fisik maupun secara psikososial dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apabila kita mengucap syukur, sebenarnya tubuh kita akan memproduksi antibodi yang signifikan kalau kita bersyukur, yang membantu kita mencegah infeksi saluran pernapasan, memberi kita daya tahan tubuh dan semangat, dan otomatis ini akan membuat manusia panjang umur. Salah satu sebenarnya untuk melawan COVID-19 yaitu mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, inilah yang membuat kita bisa semakin kuat dan tangguh. Alani manangisi naneng kajang umurna ikon juk ma madok moliate. Amin. Itu yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Baru yang kedua, orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang merasa lebih puas dan bahagia dengan kehidupannya. Dia tidak mau membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, dan dia mau hidup dengan apa adanya, bukan ada apanya. Jadi apa yang ada pada dia, itu yang dia syukuri, bukan apa yang tidak ada pada dia. Karena ketika orang mau membanding-bandingkan, apalagi melihat yang tidak ada pada dia, ini pasti akan sulit untuk mensyukuri hidupnya. Karena itu apa yang ada pada kita, nikmatilah dan syukurilah. Baru yang ketiga, orang yang suka bersyukur adalah sebenarnya orang-orang yang mampu menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Kenapa? Karena dia akan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang cukup kuat di balik kesulitan yang dia alami. Dia tidak mengandalkan pikirannya lagi, tapi dia mengandalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Baru yang keempat, orang yang mampu bersyukur sebenarnya adalah orang yang cerdas secara emosional, karena dia ada ketenangan batin di dalam dirinya. Gelombang otaknya ini akan berada dalam frekuensi rendah, sehingga dia tidak mudah marah. Dia mampu betul-betul melihat bagaimana tangan Tuhan yang membimbing kehidupannya. Baru yang selanjutnya, orang yang mampu mengucap syukur ini akan bisa mengurangi stres dan tekanan darah, bahkan meredakan depresi. Dia akan selalu mudah memaafkan orang sekalipun ada yang salah di dalam kehidupannya. Dan dalam hidupnya juga akan jauh kesombongan. Dia akan selalu hidup dalam kerendahan hati untuk mensyukuri apa yang ada. Baru yang selanjutnya, orang yang bersyukur adalah orang yang memberkati dirinya sendiri. Dirinya memperoleh berkat.
kita bandingkan dengan orang yang bersungut-sungut, marungut-ungut. Pasti orang yang bersungut-sungut adalah orang yang menutup berkat bagi dirinya sendiri. Karena itu kita diajak di sini, marilah untuk bersyukur, karena sifat keegoisan manusia inilah kadang yang menutup pintu berkat di dalam dirinya. Tapi dengan hidup bersyukur, di situ kita dapat melihat berkat-berkat Tuhan, dan sampai hal yang terkecil sekalipun kita bisa melihat dan merasakan berkat itu. Karena itu tidak ada alasan bagi umat yang percaya untuk tidak bersyukur dalam kehidupannya. Dan itulah yang ditekankan pada khotbah Paskah kedua yang kita rayakan pada saat ini. Kalau kita membaca Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 secara keseluruhan, sebenarnya di sini Mazmur menggambarkan bagaimana pengalaman hidup yang sudah dialaminya. Dan itulah yang menjadi alasan pengalaman imannya untuk bersyukur kepada Tuhan. Setiap dia mengungkap syukur kepada Tuhan, tadi selalu diikuti dengan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan ini tidak sementara, ini tidak temporer, tetapi kasih Tuhan itu adalah permanen, kekal untuk selamanya. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari yang kedua ini, kita diingatkan bahwa umat yang percaya ditebus dengan harga yang mahal. Kita bukan ditebus dengan harga yang murah, apalagi murahan. Tapi kita ditebus dengan darah yang betul-betul sangat mahal. Karena itu jangan kita sia-siakan darah yang sudah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Karena itu melalui khotbah pada Paskah kedua ini, pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Banyak kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Banyak yang sudah kita terima. Walaupun tidak terasa, kita sudah menjalani pandemi COVID-19 hampir 1 tahun. Tapi kebaikan Tuhan masih kita rasakan hingga saat ini. Karena itu kebaikan yang sudah dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita sia-siakan dan tetap syukuri itu di dalam kehidupan iman kepercayaan kita. Baru yang kedua, bersyukurlah karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Agar kita bisa menikmati apa yang kita miliki, jangan ambil yang bukan milik kita. Jangan ambil yang bukan bagian kita. Agar semua orang tercukupkan. Yang menyebabkan orang kadang berkekurangan karena ada sebagian orang yang mengambil yang bukan miliknya. Sehingga yang satu berkelimpahan, yang satu berkekurangan. Seandainya dia hanya menikmati dan mengambil yang hanya miliknya saja, saya yakin semua orang pasti akan tercukupkan kebutuhannya. Karena itu di sini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menetapkan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagian yang sudah kita terima, syukurilah itu dan terimalah dengan ungkapan syukur. Ketika kita mampu menikmati bagian yang sudah menjadi milik kita, itulah sebenarnya berkat
yang sesungguhnya yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Baru yang ketiga, dalam Paskah kedua ini kita diingatkan bersyukurlah atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Nyatakanlah keselamatan yang sudah kita peroleh melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Ingat, sekecil apapun perbuatan itu, kalau kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Kalau kita menghitung-hitung perbuatan yang sudah kita lakukan, yang kita lakukan kepada orang, apalagi kepada Tuhan, itu tidak akan jadi berkat. Tapi ketika kita mampu mensyukuri dan tidak menghitung yang sudah kita berikan, tapi coba kalau kita hitung yang sudah kita terima dari Tuhan, itu makanya sebabnya ada nyanyian, coba hitung berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Wah, tidak terhitung mungkin banyaknya. Satu hal yang harus kita renungkan lagi, bukan hanya berkat secara fisik, tapi berkat secara rohani yang sudah kita terima, yaitu kita telah disiapkan tempat untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Kita harus yakin itu, jangan ada yang ragu. Suatu ngadong na suku-suku rohana, itu surga doa non, bah, ngapain kita gereja, ngapain kita berdoa kalau kita sendiri ragu. Kita harus yakinkan diri kita sendiri, dan kita juga harus bisa yakinkan orang lain bahwa saya adalah pewaris kerajaan surga. Ketika kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa saya adalah ahli waris dalam kerajaan sorga, ini yang akan memaksa kita untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera dan yang lainnya, sehingga buah-buah roh itu bukan hanya berdiam di dalam diri kita, tapi dia akan memancar kepada orang lain seperti namanya buah. Buah itu berguna untuk orang lain. Ketika kita mau menghasilkan buah, memancarkan anugerah, memancarkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah sukacita terbesar yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Terlebih dalam pesta Paskah yang kedua yang kita rayakan saat ini, sekalipun kita rayakan di rumah-rumah, inilah oleh-oleh berkat yang boleh kita nikmati dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Itu yang boleh kami rasakan, itu yang boleh kami nikmati, itu yang boleh kami yakini melalui pesta Paskah kedua yang kami rayakan pada saat ini. Kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan ibadah yang sudah kami lakukan, agar kami juga dapat merasakan bagaimana besar berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami keluarga lepas keluarga. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri segala berkat-Mu, sehingga berkat yang sudah Tuhan berikan atau yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami, boleh itu kami bagikan tercurah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai kami Tuhan menjadi berkat-Mu melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui iman kepercayaan kami bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami dapat tercurah kepada orang lain. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu, apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkaulah Tuhan yang memberi kesembuhan. Berkati makanan, minuman dan obat
agar semuanya itu dapat menjadi saluran kesembuhan yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu apabila ada yang sedang dalam menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupannya, menangkan mereka di dalam iman yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan segala anugerah yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami. Tetap senantiasa kami boleh Tuhan pakai menjadi anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1 dan ayat yang keempat. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dengan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkati jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu, karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran kami dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal,
karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.